Halo guys, balik lagi ke channel Dear Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Missing adalah film Korea tahun 2009, bercerita tentang seorang kakak yang berusaha mencari adiknya yang menghilang di desa. Cerita dimulai memperlihatkan kakak beradik yang sedang mengabadikan keseruannya dengan kamera. Mereka terlihat bahagia hingga setelah waktu berlalu, si adik yang bernama Hyuna kini sudah berada di desa dan siap pergi bersama sutradara. Di waktu yang sama, gadis pengantar kopi memberi umpatan ke peternak mesum karena hampir dilecehkan. Gadis pengantar kopi lalu kabur, hingga ketika berpapasan dengan Hyuna, si gadis pengantar kopi yang masih kesal langsung menatap Hyuna dengan sinis. Hyuna yang tak menanggapi pun lanjut pergi bersama sutradara, dan tak lama dari itu, Hyuna dihubungi oleh kakaknya yang bernama Hyunjung. Hyunjung menanyakan keberadaan Hyuna, dan Hyunjung ingin tahu bersama siapa Hyuna sekarang. Hyunjung cemas karena Hyuna tidak memberi kabar dari semalam, tapi Hyuna tidak memberitahu keberadaannya dan malah minta Hyunjung agar jangan cerewet. Hyuna tidak ingin dikekang lagi oleh Hyunjung dan langsung mematikan panggilan. Si sutradara pun tertawa mendengar kelakuan Hyunjung, membuat Hyuna jadi minta si sutradara agar benar-benar menjadikannya pemeran film karena Hyuna sudah rela mengabaikan Hyunjung hanya untuk mendapatkan peran di film. Si sutradara pun mengiyakan dan Hyunjung yang panggilannya tidak direspon Hyuna jadi memilih lanjut bekerja. Setelah itu, seorang penjual sup ayam bernama Pangon memotong ayam dengan tanpa senang karena Hyuna dan sutradara kini akan makan sup ayam di tempatnya. Hyuna sebenarnya tidak nafsu karena ia risih dengan Pangon yang sempat menatap kakinya. Tapi si sutradara mewajarkan hal itu karena ia yakin setiap orang pasti akan terpana melihat kakinya Hyuna. Hyuna yang menganggap si sutradara sama saja seperti Pangon pun jadi pergi mencari sinyal, hingga kemudian Pangon mendatangi si sutradara. Pangon minta bantuan si sutradara untuk memindahkan karung, dan sebagai balasannya Pangon akan menggratiskan sup ayam untuk si sutradara. Si sutradara pun setuju membantu, sementara Hyuna kini menghubungi Hyunjung untuk minta maaf karena sebelumnya tiba-tiba menutup panggilan. Hyuna juga memberitahu lokasi keberadaannya sekarang dan minta Hyunjung untuk tidak khawatir karena Hyuna memastikan akan baik-baik saja. Hyuna pun langsung kembali ke si sutradara, tapi si sutradara yang kini membantu memindahkan karung, tiba-tiba lehernya langsung dijerat kawat oleh Pangon. Hyuna yang mendengar suara berisik dari gudang jadinya memeriksa, hingga Hyuna langsung menjerit histeris karena si sutradara yang sudah dalam keadaan sekarat langsung dibunuh oleh Pangon. Hyuna yang ketakutan mencoba kabur, tapi langkahnya dihalangi hewan peliharaannya Pangon yang menggonggong. Hyuna yang tidak bisa kemana-mana langsung dibuat pingsan oleh Pangon, sampai ketika tersadar, Hyuna sudah berada di ruangan bawah tanah dan dimasukkan ke kandang hewan. Hyuna benar-benar takut dan Pangon yang datang langsung minta Hyuna mendekat. Hyuna awalnya tidak mau, tapi karena Pangon mengancam akan memasukkan hewan peliharaannya ke kandang itu, Hyuna jadinya mendekat. Hyuna dipaksa menurut karena Pangon rupanya menganggap Hyuna seperti hewan peliharaan yang harus patuh pada tuannya. Pangon lalu memberikan Hyuna korek api dan langsung pergi, membuat Hyuna makin takut dan merinding karena selain ruangannya yang gelap, ruangan tersebut juga ada tikus. Hari berikutnya, Pangon mengantar telur karena selain menjual sup, Pangon ini juga peternak ayam. Pangon juga memiliki tanah yang luas, dan ketika rekannya Pangon melihat wajah Pangon yang senang, si rekan menduga Pangon senang karena harga tanah akan segera naik. Pangon akan mendapat uang banyak jika tanahnya dibeli, tapi Pangon merendah dan mengaku yang membuatnya senang bukan soal tanah itu. Pangon memutuskan lanjut belanja, membuat rekan satunya merasa tidak adil karena keberuntungan berpihak pada orang idiot seperti Pangon. Pangon yang mendengar pembicaraan itu hanya tersenyum, setelah itu kembali ke rumah dan mendatangi Hyuna. Hyuna yang pipis di tempat membuat Pangon merasa Hyuna makin mirip hewan peliharaannya, dan untuk membersihkannya, Pangon minta Hyuna untuk melepaskan semua pakaiannya. Hyuna jelas tidak mau, tapi karena Pangon mengancam akan terus mengurung Hyuna,
Hyuna pun jadi terpaksa melepas pakaiannya. Setelah itu Pan-gon langsung berdandan rapi, kemudian memberikan kue dan menyalakan 3 lilin di hadapan Hyuna yang sudah dipakaikan gaun tidur. Hal tersebut seperti perayaan bagi Pan-gon, sedangkan Hyuna sangat takut sebab alasan Pan-gon menyalakan 3 lilin karena Hyuna rupanya menjadi orang ketiga yang Pan-gon kurung di ruangan itu. Pan-gon hanya minta Hyuna patuh seperti hewan peliharaannya jika ingin selamat, hingga Hyuna yang tidak bisa apa-apa terpaksa menurut ketika Pan-gon menyuruh Hyuna memakan kuenya. Pan-gon juga langsung mempersembahkan hadiah sebuah nyanyian ke Hyuna, tapi ketika Pan-gon sedang menghayati nyanyiannya, Hyuna tiba-tiba batuk. Pan-gon jadi kesal, dan Hyuna yang mengaku hanya tersedak malah dianggap menghina suaranya Pan-gon. Hyuna coba meyakinkan hanya salah menelan, membuat Pan-gon jadi menyuruh Hyuna tertawa jika Hyuna memang ingin Pan-gon percaya perkataannya. Hyuna pun jadi menuruti dengan memaksa tertawa, tapi Pan-gon malah langsung mencekik Hyuna karena tertawaan Hyuna membuat Pan-gon merasa direndahkan. Hyuna benar-benar tersiksa, dan Pan-gon yang gila kemudian langsung memperkosanya. Setelah selesai, Pan-gon langsung tidur di samping ibunya, dan ketika waktu berganti, Hyunjung yang tidak mendapat kabar dari Hyuna memutuskan mendatangi kantor polisi desa. Kondisi Hyuna kini juga sudah melemah, dan ia berharap Hyunjung tahu bahwa yang ia alami saat ini benar-benar menyakitkan. Hyunjung pun kini melaporkan hilangnya Hyuna dan minta kapten polisi untuk menyelidiki, tapi kapten polisi malah minta bukti karena ia tidak yakin wanita seumuran Hyuna bisa menghilang. Hyunjung jadi menegaskan lokasi terakhir kali Hyuna menelpon berada di desa, tapi kapten tetap tidak mau menyelidiki karena aturan untuk menyelidiki orang hilang harus memberikan bukti. Hyunjung pun jadi terpaksa akan mencari Hyuna seorang diri, dan petugas bawahannya kapten jadi minta maaf karena tidak bisa membantu. Hyunjung pun mengerti, dan si petugas langsung memberi kartu nama dan minta dihubungi jika Hyunjung butuh bantuan. Setelah itu, Pan-gon ke ruang bawah tanah dengan penuh nafsu dan minta Hyuna untuk melayaninya. Hyuna memohon untuk tidak melakukan itu sekarang karena selain sedang datang bulan, tubuhnya juga benar-benar sakit. Hyunjung juga kini mulai menanyakan soal Hyuna ke warga desa, di mana saat ini Pan-gon langsung mencabut giginya Hyuna karena Hyuna yang diajak berhubungan rupanya malah menggigit alat vitalnya Pan-gon. Sementara Hyunjung yang melihat gadis pengantar kopi langsung bertanya soal warga desa yang memiliki peternakan anjing. Si gadis pengantar kopi pun langsung memberitahu lokasinya, dan ketika Hyunjung ingin pergi, si gadis pengantar kopi berpesan agar Hyunjung hati-hati karena di sana ada berdebah yang lebih parah dari anjing. Pan-gon yang kini mengobati alat vitalnya benar-benar kesal, dan setelah itu Hyunjung yang menemui peternak anjing yang mesum langsung menanyakan soal Hyuna. Hyunjung menunjukkan foto Hyuna, tapi si peternak mengaku belum pernah melihat Hyuna. Hyunjung jadi menanyakan lokasi warga yang menjual sup ayam, dan si peternak yang tahu Pan-gon pernah menjual sup ayam tapi sekarang sudah tutup, jadi memberitahu lokasinya ke Hyunjung. Sementara Pan-gon yang kini menyuapi ibunya yang sakit agak kesal karena ibunya tidak mau makan. Pan-gon berharap ibunya tetap hidup agar bisa terus melihatnya menjalani hidup dengan baik. Namun setelah itu, Pan-gon didatangi oleh Hyunjung. Pan-gon yang hanya mengintip membuat Hyunjung jadi memeriksa sekitar rumahnya, sampai ketika Hyunjung memeriksa gudang, Hyunjung sempat terfokus pada pintu yang digembok. Pintu tersebut sebenarnya mengarah ke ruang bawah tanah tempat Hyuna dikurung, tapi karena Hyuna tidak bersuara, Hyunjung jadi tidak tahu apa-apa. Pan-gon yang tiba-tiba muncul membuat Hyuna kaget, dan Pan-gon juga langsung menanyakan keperluan Hyunjung datang ke rumahnya. Hyunjung pun mengaku sedang mencari adiknya sambil menunjukkan foto Hyuna, membuat Pan-gon panik tapi mengaku tidak pernah melihat Hyuna. Hyunjung jadi memberitahu bahwa alasannya mencari Hyuna di tempat Pan-gon karena terakhir kali saat menghubungi, Hyuna mengaku berada di tempat sup ayam. Pan-gon yang merasa Hyunjung salah alamat pun minta Hyunjung mencari di tempat lain karena Pan-gon sudah lama berhenti menjual sup ayam. Hyunjung yang melihat spanduk sup ayam terpampang jelas di depan yakin tidak mungkin salah alamat, tapi Pan-gon mengaku lupa menurunkan spanduk
dan tetap meyakini Hyun Jung salah alamat. Hyun Jung jadi pergi, meninggalkan Hyuna yang kini tidak bisa berteriak karena rasa sakit di mulutnya. Hyun Jung lanjut melakukan pencarian, sampai ketika bertemu gadis pengantar kopi lagi, Hyun Jung kembali bertanya soal Hyuna sambil menunjukkan fotonya. Si gadis pengantar kopi yang merasa tidak pernah melihat Hyuna membuat Hyun Jung ingin lanjut pergi, tapi si gadis pengantar kopi akhirnya ingat bahwa sebelumnya ia pernah bertemu Hyuna saat bersama sutradara. Hyun Jung pun langsung menanyakan lokasi terakhir keberadaan Hyuna, dan si pengantar kopi langsung menunjuk rumahnya Pan-gon. Hyun Jung pun jadi langsung melaporkan Pan-gon atas penculikan, tapi bukannya menyelidiki, Kapten malah menganggap Hyun Jung hanya fitnah. Kapten tidak percaya Pan-gon berbuat kriminal, karena Kapten tahu Pan-gon anak berbakti yang merawat ibunya seorang diri. Membunuh lalat saja Pan-gon tidak berani, jadi Kapten yakin Pan-gon tidak mungkin menculik Hyuna. Hyun Jung pun minta Kapten agar tidak mudah percaya kepada orang, tapi Kapten sudah tidak mau mendengar apa-apa lagi. Si petugas bawahan pun jadi memutuskan membantu Hyun Jung menyelidiki rumahnya Pan-gon, dan jika ada masalah, si petugas siap bertanggung jawab penuh atas keputusannya itu. Kapten pun jadi ikut menuju rumahnya Pan-gon, dan si petugas langsung membahas soal Pan-gon yang sampai sekarang belum memiliki kekasih. Si petugas merasa aneh, tapi Kapten memberitahu bahwa Pan-gon dulu sempat memiliki istri, namun istrinya kabur. Si petugas mempertanyakan alasannya, tapi Kapten tidak tahu, dan yang jelas Pan-gon hanya tidak beruntung jika soal wanita. Setelah tiba di rumah Pan-gon, si petugas yang ingin memeriksa ruangan bawah tanah membuat Pan-gon keberatan. Hal itu membuat Pan-gon jadi dicurigai, hingga setelah dibujuk oleh Kapten, Pan-gon pun akhirnya memberikan kunci ruang bawah tanah. Si petugas yang bersama Hyun Jung pun mulai memeriksa, dan Hyun Jung yang sempat menginjak giginya Hyuna rupanya tidak menyadarinya. Hyun Jung malah terfokus pada sebuah kandang yang ditutup, sampai ketika melihat sesuatu di dalam kandang, Hyun Jung jadi tidak tenang. Tapi yang ada di dalam kandang itu ternyata hanya bangkai rusa, dan setelah itu Pan-gon mengakui bahwa karena bangkai rusa itulah yang membuatnya keberatan memberikan kunci ruang bawah tanah. Pan-gon hanya takut ditangkap akibat tak sengaja membunuh rusa, dan Kapten yang percaya mendengar itu jadi tidak mempermasalahkan dan langsung mengajak si petugas dan Hyun Jung pergi. Pan-gon berhasil mengelabui mereka karena ternyata Pan-gon telah menyembunyikan Hyuna di mesin penggiling. Dan karena takut ada masalah lagi, Pan-gon pun akhirnya memutuskan untuk menggiling Hyuna hidup-hidup. Hyun Jung yang merindukan Hyuna hanya bisa menonton video kebersamaan mereka, dan setelah tubuh Hyuna sudah halus, Pan-gon juga langsung menjadikannya sebagai pakan ayam. Setelah waktu berlalu, Hyun Jung yang ingin pergi dengan mobilnya tak sengaja menabrak Pan-gon yang ingin mengantar telur. Hyun Jung jadi minta maaf dan mengajak Pan-gon ke rumah sakit, tapi Pan-gon tidak mempermasalahkan dan malah menanyakan apakah adiknya Hyun Jung memakai kalung atau tidak. Hyun Jung pun menyebut Hyuna memakai kalung berbentuk hati, dan Pan-gon mengaku sebelumnya ia menemukan kalung tersebut di depan rumah peternak anjing. Kalung tersebut sekarang ada di rumahnya, dan Hyun Jung yang ingin mengambil kalung tersebut jadi dipersilahkan oleh Pan-gon untuk datang ke rumahnya. Setelah waktu berganti, Pan-gon turun dari bus, kemudian memberikan cemilan ke si petugas. Si petugas bingung dengan kedatangan Pan-gon, tapi Pan-gon mengaku hanya sekedar mampir karena ia habis mengambil obat untuk ibunya. Si petugas jadi merasa tidak enak karena sudah mencurigai Pan-gon sebelumnya, tapi Pan-gon tidak mempermasalahkan dan malah ingin tahu Hyun Jung sudah menemukan adiknya atau belum. Si petugas mengaku tidak tahu karena andai ia punya nomornya Hyun Jung, ia pasti akan membantu Hyun Jung mencari Hyuna. Pan-gon juga jadi kasihan, tapi hal itu hanya kepura-puraan karena sekarang Hyun Jung sudah dalam keadaan terikat dan dilakban di ruang bawah tanah. Pan-gon yang datang langsung menunjukkan kalung milik Hyuna, dan Pan-gon tidak menyangka karena Hyun Jung bisa dijebak dengan mudah. Hyun Jung langsung mempertanyakan keberadaan Hyuna, dan Pan-gon langsung mengakui sudah membunuhnya. Hyun Jung yang mendengar itu langsung histeris, tapi ia tidak bisa apa-apa selain bersumpah akan membunuh Pan-gon.
Pan-gon yang tidak peduli pun langsung menutup mulut Hyun Jung lagi dan langsung melampiaskan nafsunya. Setelah waktu berlalu, si petugas mendapat laporan tentang mobil Hyun Jung yang sudah beberapa hari terbengkalai di luar desa. Si pelapor menghubungi karena menemukan kartu nama si petugas di mobil Hyun Jung, hingga si petugas jadi langsung minta izin ke kapten untuk pergi ke luar desa. Nah, gadis pengantar kopi yang rupanya ada di sana jadi merasa aneh karena kemarin ia yang bertemu Hyun Jung merasa Hyun Jung tidak pergi ke luar desa. Hyun Jung masih berada di sekitar desa dan tampak terburu-buru, hingga si petugas yang mendengar itu jadi langsung bergegas pergi. Di sisi lain, Pan-gon membeli gaun tidur di toko pakaian wanita. Pan-gon membelikan gaun tidur itu untuk Hyun Jung, tapi mengaku ke pelayan untuk putrinya. Sementara si petugas yang sudah berada di luar desa akhirnya menemukan mobilnya Hyun Jung yang kacanya sudah hancur. Si pelapor menjelaskan mobil Hyun Jung hancur akibat hampir dibobol pencuri karena pria yang membawa mobil Hyun Jung rupanya meninggalkan mobil dan tidak pernah kembali. Untungnya warga berhasil menangkap 3 pencurinya dan 3 pencuri itu bersaksi bahwa yang meninggalkan mobil Hyun Jung di sana adalah seorang pria. Si petugas jadi minta diberitahu ciri-cirinya, tapi para pencuri mengaku tidak terlalu jelas melihat karena pria itu meninggalkan mobil di malam hari. Sementara di desa, sepasang suami istri mendatangi rumahnya Pan-gon untuk makan sup ayam. Tapi Pan-gon mengaku sudah tidak menjual sup ayam karena ibunya yang bertugas memasak sudah meninggal. Malamnya, Pan-gon kembali mendatangi Hyun Jung yang sudah lemas. Pan-gon mempersilahkan Hyun Jung bicara dan Hyun Jung jadi kembali bersumpah akan membunuh Pan-gon. Tapi Pan-gon hanya tertawa karena ia sudah menganggap Hyun Jung seperti hewan peliharaan. Hyun Jung tidak akan bisa membunuh karena Hyun Jung dianggap bukan manusia. Jadi Pan-gon minta Hyun Jung untuk hidup dan patuh saja seperti hewan peliharaannya. Pan-gon yakin Hyun Jung lama-lama pasti akan tergila-gila dengannya. Dan besok Pan-gon juga akan memandikan Hyun Jung lalu memakaikan Hyun Jung gaun tidur. Pan-gon lalu pergi, hingga di kesempatan itu, Hyun Jung yang rupanya sudah melepaskan ikatan, jadi langsung menusuk Pan-gon dengan paku. Tapi Pan-gon masih bisa menahan, dan langsung mencabut paku yang menancap di tangannya tanpa sedikit pun merasakan sakit. Pan-gon yang kesal, jadi langsung menendangi perut Hyun Jung. Sampai saat ingin kembali ke rumah, Pan-gon terdiam setelah melihat hewan peliharaannya tiba-tiba sudah mati. Yang membunuh rupanya si peternak anjing, karena ternyata si peternak mengetahui hal gila yang Pan-gon lakukan. Si peternak tahu Pan-gon mengurung Hyun Jung dan meninggalkan mobilnya di luar desa, tapi si peternak memilih tidak melapor polisi. Pan-gon jelas menanyakan alasannya, dan si peternak mengaku tidak melaporkan Pan-gon ke polisi karena ia lebih memilih membuat kesepakatan dengan Pan-gon. Pan-gon pun bertanya kemauan si peternak, dan si peternak mengaku ingin tanah tempat tinggalnya menjadi miliknya. Si peternak hanya ingin Pan-gon memberikan tanahnya sebagian, hingga setelah si peternak minta Pan-gon menandatangani surat perjanjian, Pan-gon pun menuruti. Tapi Pan-gon tidak bisa memberikan surat perjanjian itu ke si peternak begitu saja, karena Pan-gon ingin si peternak membantunya lebih dulu untuk membunuh Hyun Jung. Si peternak hanya cukup membuang jasad Hyun Jung jika menginginkan surat perjanjian tanahnya, hingga si peternak yang awalnya menolak jadi harus menuruti kemauan gilanya Pan-gon. Ibunya Pan-gon yang mendengar itu jelas sangat tidak menyangka, hingga ketika Pan-gon dan si peternak bersiap menjalankan aksinya, si petugas yang rupanya berada di sana jadi diam-diam membobol pintu ruang bawah tanah. Si peternak yang tinggal menunggu perintah Pan-gon pun kini merokok, tapi Pan-gon malah memanfaatkan kesempatan itu dengan langsung membunuh si peternak. Ibunya Pan-gon yang sakit lalu berusaha mendekat ke telepon untuk melapor polisi, sementara si petugas yang berhasil masuk ke ruang bawah tanah juga langsung menolong Hyun Jung. Si petugas ingin langsung mengajak Hyun Jung keluar terlebih dahulu, tapi Pan-gon yang muncul langsung mengayunkan kapak ke kepala si petugas. Hyun Jung jelas sangat ketakutan, hingga ketika Pan-gon mulai menyerangnya, Hyun Jung berusaha menghindar dengan kabur menjauh. Ibunya Pan-gon juga akhirnya bisa meraih telepon, namun belum sempat menghubungi polisi, ibunya Pan-gon meninggal.
Hyunjung yang bersembunyi pun langsung menjalankan rencana memancing Pan-gon. Sampai ketika Pan-gon terpancing, Hyunjung muncul menodongkan pistol. Hyunjung minta Pan-gon tunduk, membuat Pan-gon kagum dengan Hyunjung yang cukup berani. Tapi Pan-gon yakin Hyunjung tidak akan berani menembak, karena Hyunjung bukan Pan-gon yang sudah sering membunuh. Pan-gon mengakui pembunuhan pertamanya saat umur 16 tahun, dan yang Pan-gon bunuh saat itu adalah ayahnya sendiri. Pan-gon menjadikan jasad ayahnya sebagai makanan babi, hingga Hyunjung yang tidak habis pikir mendengar itu, jadi langsung meletuskan tembakan, namun sialnya pelurunya tidak keluar. Pan-gon jadi langsung menendang pistol Hyunjung dan kembali mengayunkan kapaknya, namun Hyunjung bisa menghindar dan berusaha mencari pistolnya. Pan-gon yakin Hyunjung tidak akan bisa membunuhnya dengan pistol itu. Sampai saat Pan-gon mulai menyerang lagi, tembakan Hyunjung akhirnya bisa menjatuhkan Pan-gon. Pan-gon yang kesakitan pun minta untuk dibunuh, tapi Hyunjung tidak membiarkan Pan-gon mati begitu saja sebelum ia tahu keberadaan Hyuna. Hyunjung ingin tahu apa yang sebenarnya Pan-gon lakukan kepada Hyuna, hingga Pan-gon yang sadar akan mati akhirnya mengaku sudah menggiling Hyuna dan menjadikannya sebagai makanan ayam. Hyunjung yang gemetar mendengarnya pun berharap itu bohong, tapi Pan-gon makin memperjelas bahwa ia telah menggiling Hyuna pada saat Hyuna masih hidup. Hyuna juga sebenarnya masih hidup pada saat Hyunjung datang, namun karena Hyunjung tidak bisa menyelamatkan Hyuna, Pan-gon sekarang jadi menganggap Hyunjung sama saja sudah membunuh Hyuna. Hyunjung yang mendengar itu jelas sangat terpukul, sebab selain merasa gagal menyelamatkan Hyuna, Pan-gon juga menyalahkan Hyunjung karena andai Hyunjung tidak datang dan tidak mengganggunya, Hyuna pasti tidak akan mati. Pan-gon menganggap Hyunjung telah membunuh adiknya, hingga Hyunjung yang semakin murka akhirnya langsung meletuskan tembakan ke Pan-gon berkali-kali. Pan-gon pun tewas. Sampai setelah waktu berlalu, Hyunjung yang dirawat langsung didampingi pengacara karena Hyunjung akan disidang untuk kasus pembunuhan Pan-gon. Pengacara pun mengaku sulit membuat Hyunjung jadi tidak bersalah, sebab pernyataan Hyunjung yang mengaku menembak Pan-gon untuk membela diri tidak sesuai dengan apa yang Hyunjung lakukan kepada jasadnya Pan-gon. Hyunjung ternyata juga menggiling jasadnya Pan-gon, dan menurut si pengacara, satu-satunya cara membuat Hyunjung tidak bersalah, Hyunjung harus mengaku di pengadilan bahwa saat melakukan perbuatan itu, mentalnya sedang tidak stabil. Si pengacara berharap Hyunjung mengerti, tapi Hyunjung menegaskan bahwa ketika menggiling jasadnya Pan-gon, Hyunjung melakukannya dengan penuh kesadaran. Hyunjung tidak menyesal melakukan itu, bahkan jika Hyunjung bertemu orang seperti Pan-gon lagi, Hyunjung bersumpah akan menggilingnya berkali-kali. Hyunjung siap menerima hukuman tanpa minta keringanan sedikit pun, dan si pengacara yang mencoba mengubah keputusannya Hyunjung membuat Hyunjung bertanya balik, apakah si pengacara punya anak perempuan? Si pengacara pun mengakui punya, dan Hyunjung yang mendengar itu hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, karena Hyunjung yakin jika si pengacara berada di posisinya, si pengacara juga pasti akan melakukan hal yang sama seperti Hyunjung. Nah, film ini sebenarnya diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Korea pada tahun 2007. Saat itu ada 4 gadis yang dibunuh, tapi pada kisah nyata aslinya, yang membunuh 4 gadis tersebut sebenarnya seorang nelayan berumur 70 tahun. Jadi peristiwa tersebut akhirnya difiksikan dalam film ini. Dan itulah seluruh alur film Missing 2009. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. See you next video.